A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Marhaban ya Ramadan. Ramadan membawa keberkahan yang tak terhingga ke setiap penjuru Mahat Al-Zaitun. Di sini, bulan suci bukan sekedar momentum ibadah, melainkan juga bagian dari ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Setiap detik Ramadan di Mahat Al-Zaitun adalah cahaya yang menerangi hati dan pikiran, membentuk generasi yang tak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang dalam spiritualitas. Tepat pukul 3 pagi kami sudah berada di rumah makan para pelajar. Kata hebat terlontar dari bibir kami saat melihat hidangan sahur sudah tersaji dengan sangat baik, tertata rapi dengan menu yang kaya akan gizi. Tentu hal ini tidak lepas dari peran para sivitas Mahat Al-Zaitun yang dengan penuh dedikasi menyiapkan hidangan sahur, memastikan setiap para pelajar dan sivitas lainnya mendapatkan asupan yang cukup untuk menjalani ibadah puasa dengan optimal. Sudah pasti nasi dan ada lauk pauknya. Ya. Pemenuhan gizi ini bagaimana koordinasi antara pihak kitchen dengan pihak-pihak lain terkait di manajemen pendidikan ekosistem yang tidak terputus ini? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menyiapkan ataupun menyediakan menu dalam sahur itu kita upayakan yang bergizi. Ya. Sebagaimana sekarang selain nasi, selain sayur juga ada daging ayam dan tahu. Hal inilah yang kita anggap memenuhi persyaratan gizi, sehingga bagi anak ataupun siswa dalam keadaan berpuasa itu tubuhnya kuat satu hari. Jadi itu memenuhi standar gizi. Ya, siap untuk melaksanakan syaum dari pagi sampai waktu berbuka ya. Santri kan ribuan, ya Pak Ahmad ya. Dan selera serta keinginan menu dari masing-masing santri itu berbeda-beda. Cara dari manajemen kitchen seperti apa Pak Ahmad supaya santri tetap mau makan ketika sahur? Iya, baik. Berdasarkan penelaahan ataupun survei secara internal kitchen, setiap makan kita melihat menu favorit santri itu apa. Baik. Kalau daging ayam itu pasti, semua favorit, menyukai terhadap daging ayam tersebut.
Selain itu pun ada favorit-favorit tertentu. Nah, inilah yang kita siapkan. Oh. Sahur bersama menjadi momen penuh makna, di mana nilai kebersamaan, disiplin, dan kesederhanaan terpancar dalam setiap suapan. Lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan fisik, sahur mengajarkan pentingnya persiapan, ketelitian, dan kepedulian terhadap sesama. Keberlanjutan kehidupan di Mahat Al-Zaitun terbangun atas dasar kebersamaan, dan sahur menjadi salah satu wujud nyata dari harmoni tersebut. Alfinza ya? Iya. Alfinza, sahurnya menunya apakah sesuai dengan favorit atau keinginan kamu? Wah, favorit banget soalnya saya sangat suka ayam. Oh, sangat suka ayam. Sayurnya? Sayurnya bagaimana? Sayurnya menurut saya ini worth it karena Ya. untuk di pagi hari, menurut saya lebih suka sayur yang kering kayak gini. Oh, tumis ya? Iya. Seperti tumis-tumis yang suka sayur kering ya? Iya. Oh, terus nabatinya? Tahu pilihannya biasanya? Tahu ya? Oh. Nah, beberapa hari lagi kalian nih kembali ke masyarakat, kembali ke rumah, belajar di masyarakat. Momen bersama teman-teman, momen sahur, momen sungkai, tarawih, itu momennya kan ada yang hilang tuh. Iya. Gimana menurut Alfinza? Agak berat hati sih untuk meninggalkan sekolah itu. Ya. Karena jujur di setiap momen itu lebih seru kalau bareng teman. Tapi kalau misalnya di rumah itu kan masih ada bersama keluarga juga. Oke. Ada momen bersama teman di rumah juga. Ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa tidak ada yang momen terlewatkan. Ya. Sudah berapa kali Ramadan di Mahat Al-Zaitun? Ini yang keberapa? Ini keempat. Keempat, berarti Finza dari kelas 7 ya? Iya. Oh, baik. Terus untuk minumnya, teh manis cukup? Cukup ya? Selepas subuh, lantunan ayat suci menggema di penjuru Mahat Al-Zaitun. Tadarus Al-Quran menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian Ramadan. Para pelajar, guru, serta para sivitas Mahat Al-Zaitun terlihat melantunkan dan menghayati kalam ilahi dengan penuh kehusukan. Wallahu alimun bidzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basyirum bima ya'malun. Ini kan unik banget nih budaya Ramadan di Mahat Al-Zaitun. Ya. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaan tadarus Al-Quran di Mahat Al-Zaitun selama bulan Ramadan, Ustadz. Iya. Apakah ada jadwal khusus yang diterapkan? Dan beberapa hari lagi kan akan pembelajaran masyarakat. Iya, betul. Gimana, Ustadz? Ya, alhamdulillah kita sangat bersyukur dibimbing langsung oleh yang amat berhormat. Nah, untuk program tadarus ini dari beliau sudah memberikan gambaran bahwasanya kita harus selalu meningkat dalam pencapaian membaca Al-Quran, dan instrumen ukuran yang beliau buat adalah capaian berapa kali khatam. Instrumennya capaian? Iya, capaiannya berapa kali khatam. Tentunya beliau sudah percaya bahwasanya anak-anak ini sudah kita siapkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, sehingga Ramadan ini diminta oleh beliau sekarang dipraktekkan dengan tadarus dan bisa mencapai target-target capaian khatam yang lebih banyak lagi. Nah, dari situlah kami menerjemahkan dalam teknisnya.
Nah, untuk di MTS ini dengan sejumlah 1.363 siswa, 1.363 siswa dan 83 guru. Nah, kita targetkan dalam sehari itu kita khatam 80 kali. Berarti 30 juz kali 80 gitu kan ya. Jadi sekitar 2.400 juz itu dibaca. Oke. Nah, bagaimana kita membaginya? Untuk santri-santri kita ini kita berikan jadwal 2 kali 40 menit untuk tadarus, yaitu kita ambil di jam pertama jam 7 sampai jam 7.40. Kemudian mereka belajar. Kebetulan yang kelas 8 sedang sumatif bersama ini atau PTS. Nah, kalau yang kelas 9 karena akhir sudah tidak ada PTS, mereka belajar seperti biasa. Ya. Kemudian di jam ke-9 jam 12.50 sampai dengan 13.30. Nah, dalam santri ini kita punya data. Ada beberapa santri yang kita kelompokkan sebagai grade A dan grade B. Artinya kemampuan membaca mereka sudah lancar. Sudah lancar. Dan itu sudah kita pakai proses ya, dengan proses bimbingan dari guru-guru akhirnya bisa memunculkan data. Oh, santri kita yang kelompok grade A dan grade B itu sekitar 925 santri. Nah, selebihnya yang 400 sekian itu di bawah grade A dan grade B. Nah, yang grade A dan grade B ini kita beri beban capaian 2 juz per orangnya. Ya. Dalam 2 kali 40 menit itu bisa menyelesaikan 2 juz. Karena normalnya itu ukuran kami dengan membaca lancar itu 1 juz itu antara 30 sampai 40 menit. 1 juz itu. Baik, semua sudah dihitung itu ya. Ya, yang A dan B itu. Ya. Ada punya yang kurang lancar di bawahnya, ya kita beri selesa lah 2 kali 40 itu untuk menyelesaikan 1 juz ya. Sudah sangat cukup. Ya. Sehingga kita bisa menemukan hitungan ditambah dengan guru. Ya. Jadi guru juga kita beri beban 2 juz, maaf. 2 juz selama pembelajaran. Karena mereka tetap ngajar ya. Maka di salah-salah jam kosong atau ketika membimbing tadarus, mereka kita beri capaian juga target 2 juz. Sehingga kita akumulasi, kita laporkan untuk capaian MTS per hari 80 kali khatam. Begitu, Bapak. Oke. Ya. Ketika pembelajaran masih di gedung pembelajaran, iya. Terus kemudian sholat. Apakah ada giat tadarus kembali atau hanya di jam awal saja? Ya, jadi untuk yang di pembelajaran, jadi di bawah manajemen pendidikan dalam alam kepala madrasah, kita alokasikan 2 kali 40 menit, yaitu di jam pertama 40 menit, jam 7 sampai 7.40, kemudian mereka belajar. Nah, di jam terakhir jam 12.50 sampai jam 13.30 tadarus lagi. 13.30 selesai sholat. Dan bersih-bersih kelas, kemudian sebelum sholat berarti? Sebelum sholat ada lagi tadarus. Melanjutkan yang 40 menit tadi. Ya, melanjutkannya itu kita beri target 2 juz. 2 juz. Untuk yang kategori A. Itu di ruang kelas atau? Di ruang kelas. Di ruang kelas lagi. Dengan guru yang mengajar waktu itu membimbing. Oh, dengan ada setiap guru atau ustazah yang awal? Enggak, yang sesuai jadwal. Jadwal reguler yang ada. Jadi mereka masuk di kelas-kelas yang jam ke-9. Ya sudah, jadi tugasnya mengawal tadarus. Yang jam pertama juga demikian. Oke. Berdasarkan jadwal yang ada. 2 kali 40 berarti itu mengurangi jam pembelajaran dong? Enggak? Atau gimana? Iya, jadi kita memberikan untuk, kan hanya dalam bulan Ramadan ini kita memberikan akselerasi jam yang kita pakai itu kita sosialisasikan kepada, kita sebutnya MGMP ya. Ya. Apa namanya, kelompok guru mapel itu bahwasanya jam kita gunakan, maka mereka mereschedule lagi tuh capaian-capaian materi itu untuk diakselerasikan di pertemuan berikutnya, sehingga target capaian tetap harus tercapai. Nah, disitulah saya mencerdaskan kita. Oh, baik. Berarti artinya capaian kurikulum yang reguler dengan tadarus sama-sama tercapai dan itu tidak mengganggu sama sekali. Itulah bagaimana manajemen Mahat Al-Zaitun mempraktekannya. Betul. Mencerdaskan semua ustadz dan santri yang ada di Mahat Al-Zaitun. Dan saya hanya memberi triggernya saja. Nah, kita yang menerjemahkannya. Wow. Nanti beliau yang mengevaluasi. Disitulah kita dicerdaskan oleh beliau. Baik. Nah, pokoknya gini, gimana mengaturnya? Kita atur dan target-target
kurikulum tercapai, tadarus juga tetap tercapai. Baik Ustadz. Terakhir Ustadz, keterlibatan para ustadz dalam membimbing pelajar saat tadarus, ada sistemnya nggak? Evaluasi dari tahun ke tahun sama atau berubah? Artinya dipelajari tahun lalu seperti apa, terus tahun ini seperti apa, karena setiap tahun harus melebihi target dari tahun sebelumnya. Gimana Ustadz? Ya, makanya setelah kita mengetahui target capaian supaya tercapai dengan baik, kita adakan pembinaan-pembinaan, akhirnya kita bisa mendapatkan ternyata anak-anak itu banyak juga yang masuk kategori A dan kategori B. Bahkan mereka kemarin ada yang bisa 4 juz sehari. Itu amazing ya, di luar estimasi kami itu. Ternyata ada laporan bisa 4 juz. Bahkan anaknya Ustadz Abdul Rauf itu sudah 12 juz dia dalam 5 hari ini ya. Jadi itu evaluasi kami dari sebelumnya, sehingga akhirnya kalau dulu kita bebankan semuanya sama 7 semua gitu kan. Setelah kita evaluasi, oh ternyata ada yang bisa, yaitu kelompok-kelompok anak yang memang memiliki kompetensi dalam bacaan yang lancar dan mujawad. Mujawad itu sesuai tajwid hukum-hukumnya. Dan udah kita pahamkan bahwasanya membaca Al-Quran itu kan ibadah. Ibadah itu pasti ada syarat-syaratnya. Salah satunya membacanya harus sesuai dengan tajwid yang ada. Jadi itu evaluasi kami, memunculkan kelompok-kelompok anak yang kita grading akhirnya. Itu ada hasil evaluasi kemarin. Akhirnya kita bisa meningkatkan capaian tadi. Kesimpulan saya, bila saya boleh menyimpulkan ini, artinya dalam bulan Ramadan ini pelajar waktu untuk ibadahnya lebih banyak ketimbang saat reguler. Kalau artinya kita baca Qurannya seperti itu. Ya, karena kita jadwalkan dan terbimbing dan struktur. Mereka harus mengisi itu. Capaian ada di setiap kelas, kita siapkan format. Dan sebelum membaca nanti guru yang membacakan, kamu juz 1, kamu juz 2, kamu juz 3 dan sebagainya. Nah, nanti setelah akhir mereka lapor tercapai apa tidak. Dan itu terikot gitu. Sehingga otomatis dengan adanya alokasi yang kita berikan, tentunya kuantitas dan waktu durasi yang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran bertambah. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyakihal muhsanatin mu'minati fa imma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'di fankihuhunna biidni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Selaku kepala madrasah mendapatkan amanah dalam kegiatan apapun untuk santri-santrinya. Berhubung kait dengan kegiatan Ramadan, tentu kita memiliki kebiasaan yang sudah ditetapkan. Dan kita memiliki spirit pesantren. Pesantren spirit but modern system. Itulah yang kita pakai. Itulah yang kita gunakan. Dan itu kita wujudkan ke dalam bentuk kegiatan. Bagi kita tentunya kegiatan ini selalu mengacu kepada kegiatan Az-Zaitun pada umumnya. Maksudnya apa? Sudah ada dari beliau, dari Syekh tentunya, apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita lakukan di dalam pelaksanaan Ramadan ini. Semacam itulah. Jadi kita memiliki spirit pesantren. Itu yang kita biasakan dalam setiap pelaksanaan Ramadan. Kemudian ketika Mahat Az-Zaituni juga ingin memastikan kegiatan tadarus kah, tarawih kah, pun ada tadabur itu berjalan dengan hikmat penuh makna dan sesuai dengan tunjuk ajar Syekh, gimana caranya Ustaz? Bagi madrasah aliyah, dari agenda yang sudah ditetapkan oleh panitia, tidak hanya sebatas madrasah aliyah,
tapi memang sudah diatur secara menyeluruh, menyatu dari satuan-satuan pendidikan yang ada. Tidak ada beda satu dengan yang lain. Karena itulah kegiatan Ma'had Az-Zaitun. Nah, kegiatan ini secara spesifik di MA diatur tentunya. Spesifik yang dimaksud adalah seluruh guru memiliki aktivitas dan tanggung jawab kepada pelaksanaan kegiatan tadarus contohnya ya. Tadarus itu diperankan wali kelas masing-masing di kelasnya untuk mengawal kegiatan tadarus. Target-target capaian yang ada harus tercapai. Hari ini harus lebih capaiannya lebih dari tahun lalu, tahun ini. Maka seluruh panitia dengan kewajibannya masing-masing ataupun seluruh wali kelas yang ada dengan kewajibannya masing-masing mengawal kegiatan tadarus itu. Begitulah yang kita lakukan. Kemudian tentunya sekarang harus memahami makna-makna yang ada. Dari wali kelas yang ada ini memberikan satu bimbingan, bukan hanya sekedar qiraah ataupun tadarus tapi memahami kandungan yang ada. Wali kelas inilah yang menuntun. Semacam itulah saudara. Ramadan dan Ma'had Az-Zaitun punya budaya tradisi Ramadan. Pembelajarannya maka secara otomatis pun tanda petik seperti ada perubahan. Namun pastinya tidak saling mengalahkan. Nah, gimana caranya ini pendidikan atau pembelajaran yang tetap berjalan seperti reguler namun saat ini di bulan Ramadan? Gimana cara manajemen memastikan bahwa keduanya tetap berjalan? Bagi manajemen pendidikan madrasah Aliyah Ma'had Az-Zaitun tentu mengacu kepada kalender pembelajaran ataupun kalender pelajaran. Di situ sudah dikatakan mesti harus dilaksanakan. Jadi dalam kondisi apapun bagi madrasah Aliyah tidak ada pengaruh sedikit pun ataupun ada yang dikalahkan, tidak. Satu contoh saja, kegiatan tadarus ini sudah kita biasakan dalam pembelajaran harian. Di jam pertama kita harus baca Quran dia. Walaupun bukan Ramadan? Walaupun bukan Ramadan. Oh, baik. Karena apa? Itulah bagian dari kegiatan kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah. Di jam pertama coba. Dia harus baca Quran. Yang tidak rapi bacaannya harus dirapikan. Yang belum mengerti kaidah-kaidah bacaannya harus mengerti kaidah-kaidah bacaannya. Nah, begitulah Madrasah Aliyah dalam menguatkan tentang bacaan Quran bagi santri-santri yang ada. Tanlu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi lil qaumi yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu Lebih dari sekedar membaca, mereka juga mendalami makna ayat demi ayat dalam sesi tadabur, membuka cakrawala pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Al-Quran. Proses ini membantu membentuk karakter yang lebih sabar, bijaksana, dan penuh empati terhadap sesama. Perasaan saya saat saya tadarus di Ma'had Az-Zaitun ini, saya sangat senang, serta saya sangat antusias menyambutnya dengan semangat karena bersama teman-teman saya, serta dibimbing dengan para ustadz dan ustazah yang membimbing kami dalam melancarkan bacaan Al-Quran kami, dan serta juga kami mempelajari, memahami isi kandungan Al-Quran dan terjemahan secara perkata, agar kami bisa mengetahui isi dalam Al-Quran secara jelas dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.
saat saya belajar di masyarakat tentu saya harus belajar dengan mandiri, tadarus dengan mandiri dengan kesadaran yang penuh. Dan saya tidak akan meninggalkan kegiatan-kegiatan positif yang sudah saya jalankan di Mata Zaitun ini, serta saya akan selalu konsisten dalam menjalankan kegiatan-kegiatan baik agar Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang berharga untuk saya dan bisa menjadi kenangan serta bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan untuk tahun lalu saya pribadi bisa mencapai 4 kali khatam, dan untuk tahun ini punya target bisa 5 kali khatam. Menjelang sore, ketika mentari mulai meredup, suasana kembali dipenuhi semangat para pelajar. Persiapan berbuka atau sungkai mulai dilakukan dengan penuh kebersamaan. Para pelajar mulai mempersiapkan sajadah untuk tadarus dan sholat tarawih setelah sungkai di Masjid Rahmatan Lil Alamin, masjid monumental yang dipersembahkan oleh umat Islam bangsa Indonesia bagi umat Islam di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Wa bika amantu. Wa ala rizkika aftartu. Wa ala rizkika aftartu. Birahmatika. Birahmatika. Ya arhamar rahimin. Momen berbuka puasa adalah kesempatan untuk melatih rasa syukur dan merasakan kebersamaan yang erat setelah menjalankan ibadah puasa. Bubur ayam menjadi hidangan istimewa saat berbuka, bukan sekedar karena rasanya yang lezat dan hangat, tetapi juga karena mudah dicerna. Bubur ayam memiliki tekstur lembut sehingga tidak membebani sistem pencernaan setelah seharian berpuasa. Istimewanya adalah sajian yang tersaji merupakan hasil dari ekosistem yang dikelola sendiri oleh Mahat Al Zaitun, mulai dari pertanian, peternakan, hingga pengelolaan makanan. Semua dikelola dengan penuh dedikasi untuk memastikan keberlanjutan pendidikan dan kemandirian di Mahat Al Zaitun. Kayaknya sungkainya lahap banget. Ya alhamdulillah enak soalnya. Terus kemudian apa yang kamu nantikan ketika sungkai di bulan Ramadan ini? Kebersamaan sih yang pasti sama angkatan. Kadang kan kalau makan juga bergantian, jadi jarang ketemu seluruhnya. Nah, alhamdulillah di sungkai Ramadan ini bisa bertemu seluruh angkatan, melihat satu sama lain, bertemu seluruhnya di RM ini. Gitu. Nah, Ramadan yang paling spesial yang kamu inget tuh di Ramadan tahun keberapa? Itu kelas 9 tahun 2022. Apa yang spesial? Itu ada ini, pentas seninya. Oh, ada pentas seninya. Terus kalau soal sungkai bukannya bubur atau kadang ada yang lain selain bubur? Ada yang lain, kadang bisa bubur kacang hijau atau bisa nasi. Tapi karena kan kalau buka itu nggak boleh yang berat-berat, jadi dikasihnya bubur atau bubur kacang hijau. Malam di Al Zaitun menghadirkan keindahan tersendiri. Sholat tarawih di Masjid Rahmatan Lil Alamin menjadi ajang penyucian jiwa dan penguatan spiritual. Dengan arsitektur yang megah, masjid ini menjadi saksi husuknya ibadah tarawih yang diikuti oleh ribuan jamaah. Tarawih bukan hanya tentang menunaikan ibadah sunnah, tetapi juga menjadikan sarana melatih kedisiplinan, ketekunan, dan kebersamaan dalam ibadah.
Ramadan di Al-Zaitun bukan sekedar serangkaian ritual ibadah, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang memperkuat ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Di sini, setiap aspek kehidupan dirancang untuk membentuk insan yang unggul dalam intelektual, kuat dalam spiritualitas, dan mandiri dalam kehidupan. Seperti cahaya yang tak pernah padam, Ramadan di Ma'had Al-Zaitun selalu menerangi jalan bagi mereka yang ingin belajar, bertumbuh, dan mengabdi untuk peradaban. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang bagaimana setiap individu berproses menjadi lebih baik dalam lingkungan yang membimbing dan menginspirasi. Dan di Ma'had Al-Zaitun, cahaya Ramadan akan terus bersinar menerangi generasi penerus bangsa yang siap membawa perubahan bagi dunia.